Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wahid Fitri selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar Vektor. Di sini kami dari tim 1 akan mempresentasikan proyek Aljabar Vektor kami dengan materi transformasi linear. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Julaja Colin Jordi dengan NIM akhir 020 dan rekan-rekan saya yaitu Ayla Ratunisa dan Frista Najmira Maulida sebagai tim editor visual dan audio. Lalu ada Meisha Anita Ardia Putri, Nova Mainabila, Inesha Olandini dan Reviani Rohama Putri sebagai tim pembuat materi. Lalu ada Ahmad Naufal, Intan Najwa Aprilia, dan Alicia Avianingtia sebagai talent. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari transformasi linear. Diberikan ruang vektor V dan W. Misalkan, T merupakan pemetaan dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Jika untuk semua vektor U dan V di V dan semua skalar C memenuhi yang pertama, T dari U ditambah V sama dengan T dari U ditambah T dari V, atau sifat aditivitas. Yang kedua, T dari C dikalikan U sama dengan C dikalikan T dari U, atau sifat homogenitas. Maka, T disebut transformasi linear. Lebih lanjut, jika V sama dengan W, dengan kata lain, T merupakan pemetaan dari ruang vektor V ke ruang vektor V, maka T disebut operator linear. Selanjutnya adalah contoh soal yang pertama. Pada soal ini diberikan sebuah fungsi f yang memetakan dari R2 ke R3. Aturan fungsi tersebut adalah f dari x dan y sama dengan x, x plus y, dan x min y. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan nih apakah fungsi ini merupakan transformasi linear atau bukan. Nah, untuk membuktikannya kita harus mengecek dua sifat. Yang pertama penjumlahan dan yang kedua perkalian skalar. Selanjutnya untuk penyelesaiannya yang pertama menggunakan sifat penjumlahan. Nah, kita misalkan ambil dua vektor sebarang yaitu U sama dengan X dan Y, V sama dengan W dan Z. Jika kita jumlahkan dulu kedua vektor tersebut, maka kita mendapatkan U tambah V sama dengan X tambah W dan Y tambah Z. Nah, jika hasil penjumlahan ini kita masukkan ke fungsi f, maka hasilnya adalah komponen yang pertama, X ditambah W, lalu komponen yang kedua yaitu X tambah W ditambah Y tambah Z, lalu komponen yang ketiga yaitu X tambah W dikurangi Y ditambah Z. Nah, di sisi lain, jika kita hitung F dari U dan F dari V secara terpisah, lalu dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan yang tadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa F dari U tambah V sama dengan F dari U ditambah F dari V. Selanjutnya, menggunakan sifat yang kedua, yaitu perkalian skalar. Nah, sekarang kita ambil sebuah bilangan real yang disebut alfa, lalu kita kalikan dengan vektor U. Maka, alfa kali U sama dengan alfa X dan alfa Y. Jika kita masukkan ke fungsi f, hasilnya adalah alfa X ditambah alfa Y, dan alfa X dikurangi alfa Y. Semua hasil tersebut bisa difaktorkan menjadi alfa dikali X, X tambah Y, dan X kurang Y. Artinya F dari alfa U sama dengan alfa kali F dari U. Nah, dari sini kita dapat ambil kesimpulan karena fungsi f memenuhi kedua syarat, yaitu pertama penjumlahan vektor dan yang kedua adalah perkalian skalar, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi f merupakan transformasi linear. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Nah, diberikan suatu pemetaan T dari himpunan matriks berordo 2x2 ke himpunan bilangan real. Pemetaan tersebut didefinisikan sebagai berikut. Untuk setiap matriks yang elemennya A, B, C, dan D, nilai transformasi T adalah A dikali D min B dikali C.
Nah, pertanyaannya adalah, apakah pemetaan T tersebut merupakan transformasi linier? Untuk mengecek apakah fungsi ini linier, kita cukup menguji salah satu syarat transformasi linier, yaitu sifat penjumlahan. Sifat ini menyatakan bahwa hasil fungsi dari penjumlahan dua matriks harus sama dengan jumlah hasil fungsi masing-masing matriks. Sebagai contoh, saya memilih matriks identitas dan matriks diagonal yang memiliki angka 2 pada diagonal utamanya. Nah, ketika matriks pertama dimasukkan ke fungsi, diperoleh hasil 1, sedangkan matriks kedua menghasilkan 4. Selanjutnya, kedua matriks tersebut dijumlahkan sehingga diperoleh matriks baru dengan angka 3 pada diagonal utamanya. Ketika matriks hasil penjumlahan ini dimasukkan ke fungsi, diperoleh hasil 9. Sekarang kita bandingkan. Hasil fungsi setelah matriks dijumlahkan adalah 9. Sementara itu, jika hasil dari kedua matriks sebelumnya dijumlahkan, kita hanya memperoleh 5. Karena 9 tidak sama dengan 5, maka syarat penjumlahan tidak terpenuhi. Jika syarat penjumlahan saja sudah tidak terpenuhi, maka fungsi tersebut tidak dapat disebut sebagai transformasi linier. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi determinan pada soal ini bukan merupakan transformasi linier. Pada slide ini terdapat dua contoh transformasi linear. Nah, contoh pertama, misalkan V dan W dua buah ruang vektor. Pemetaan T dari V menuju W sedemikian sehingga transformasi T yang dikenakan pada vektor V menghasilkan vektor 0. Untuk setiap V kecil, elemen V besar merupakan transformasi linear dan disebut transformasi 0. Nah, contoh kedua, misalkan V ruang vektor, pemetaan I dari V ke V yang didefinisikan oleh operator identitas I yang dikenakan pada vektor V menghasilkan vektor V itu sendiri, merupakan transformasi linear dan disebut operator identitas pada V. Nah, kedua contoh ini memiliki perbedaan. Pada transformasi 0, semua vektor diubah menjadi vektor 0, sedangkan pada operator identitas, semua vektor tetap seperti semula. Baik, selanjutnya, pada teorema ini dijelaskan beberapa sifat yang selalu dimiliki oleh transformasi linier. Jika T dari ruang vektor V ke ruang vektor W merupakan transformasi linier, maka berlaku 3 sifat berikut. Yang pertama, T0 sama dengan 0. Artinya, vektor 0 pada ruang asal akan dipetakan menjadi vektor 0 pada ruang hasil. Sebagai bukti, karena 0 dapat ditulis sebagai 0 dikali vektor V dan T merupakan transformasi linier, maka T dari 0 sama dengan T dari 0 dikali V sama dengan 0 kali TV sehingga hasilnya 0. Lalu yang kedua, T dari negatif V sama dengan negatif T dari V. Artinya, jika suatu vektor dibalik arahnya terlebih dahulu, maka hasil transformasinya juga hanya menjadi kebalikan arah dari hasil transformasi semula. Sebagai bukti, karena negatif V sama dengan negatif 1 kali V, maka berdasarkan sifat linear diperoleh T dari negatif V sama dengan negatif 1 dikali T dari V, yaitu negatif TV. Lalu, yang ketiga, T dari V dikurangi W sama dengan T dari V dikurangi T dari W. Artinya, operasi pengurangan tetap dipertahankan oleh transformasi linear. Sebagai bukti, karena V dikurangi W dapat kita tulis sebagai V ditambah negatif 1 dikali W dengan sifat linear, T dari V ditambah 1 W sama dengan T dari V ditambah negatif 1 kali T dari W, jadi diperoleh T dari V dikurangi W sama dengan T dari V dikurangi T dari W. Dari teorema ini kita mengetahui bahwa transformasi linear itu selalu mempertahankan vektor 0, tanda negatif, dan operasi pengurangan. Jadi ketiga sifat ini merupakan konsekuensi langsung dari definisi transformasi linear. Selanjutnya, teorema ini menjelaskan bahwa suatu transformasi linear dapat ditentukan hanya dari hasil transformasi pada vektor-vektor basis. Misalkan V1, V2, hingga Vn merupakan suatu basis dari vektor V. Karena himpunan tersebut merupakan basis, maka setiap vektor dalam ruang V dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor basis tersebut. Vektor V dapat ditulis sebagai C1V1 tambah C2V2 dan seterusnya hingga Cn/Vn. Artinya, setiap vektor dapat dibentuk dari gabungan vektor-vektor basis dengan koefisien tertentu. Lalu selanjutnya kita akan mencari transformasi dari vektor V berdasarkan sifat linear.
Koefisien dapat dikeluarkan dan transformasi dapat diterapkan pada masing-masing vektor basis, sehingga diperoleh C1 TV1, C2 TV2, dan seterusnya hingga CN-PVN. Jadi teorema ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui hasil transformasi semua vektor dalam ruang V, kita tidak perlu menghitung satu persatu. Kita cukup mengetahui hasil transformasi pada vektor-vektor basisnya saja. Jadi pada contoh ini diberikan basis standar untuk ruang R3 yaitu V1, 100, V2, 010, dan V3, 001. Diketahui suatu transformasi linear T dari R3 ke R2 dengan hasil transformasi pada masing-masing vektor basis sebagai berikut. TV1 sama dengan 10, TV2 sama dengan 2, -1, dan TV3 sama dengan 4, 3. Jadi yang diminta adalah menentukan rumus XYT, XYZ, kemudian menghitung nilai T2, -3, dan 5. Jadi untuk langkah yang pertama adalah kita mengambil sembarang vektor XYZ di R3. Karena S merupakan basis untuk R3, maka setiap vektor dapat ditulis kombinasi linear dari vektor-vektor basis. Jadi XYZ sama dengan C1 dikali vektor pertama, tambah C2 kali vektor kedua, tambah C3 kali vektor ketiga. Mohon maaf di sini typo, harusnya yang terakhir itu C3. Lalu di sini kita peroleh bahwa C1 sama dengan X, C2 sama dengan Y, dan C3 sama dengan Z. Sehingga XYZ sama dengan X V1 tambah Y V2 tambah Z V3. Artinya setiap vektor pada R3 dapat dituliskan sebagai X kali V1 ditambah Y kali V2 ditambah Z kali V3. Lalu selanjutnya kita akan gunakan sifat transformasi linear. Karena transformasi linear ini mempertahankan penjumlahan dan perkalian skalar, maka kita tinggal substitusi nilai yang kita ketahui. Jadi X dikali 1, 0, tambah Y dikali 2, -1, tambah Z dikali 4, 3. Kemudian kita masukkan hasil-hasil transformasi masing-masing vektor basis, lalu dengan menjumlahkan komponen-komponennya kita peroleh rumus umum transformasi. Jadi kita memperoleh X tambah 2Y tambah 4Z, -Y tambah 3Z. Sehingga T XYZ sama dengan X tambah 2Y tambah 4Z, -Y tambah 3Z. Jadi inilah rumus transformasi linearnya. Lalu kita akan menghitung T2, -35. Kita tinggal substitusikan saja, jadi nilai X sama dengan 2, Y sama dengan -3, dan Z sama dengan 5 ke dalam rumus yang sudah kita peroleh dan menghasilkan 16 dan 18. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kernel dan range. Nah, untuk definisinya sendiri itu diketahui V dan W itu sebagai ruang vektor. Dimisalkan T suatu transformasi linear yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Untuk kernel T itu bisa disebut juga sebagai inti T, ditulis dengan ker T. Didefinisikan sebagai kernel T adalah himpunan semua vektor V, anggota ruang vektor V, sedemikian sehingga hasil transformasi dari TV itu sama dengan 0. Sedangkan untuk range T itu bisa disebut juga sebagai peta T atau jangkauan T, ditulis dengan R besar T, didefinisikan sebagai range T adalah himpunan semua vektor W, anggota dari ruang vektor W, sedemikian sehingga W itu sama dengan hasil transformasi dari TV untuk suatu V, anggota dari ruang vektor V. Nah, itu bisa disingkat menjadi range T itu adalah himpunan dari hasil transformasi TV, anggota dari ruang vektor W. Sedemikian sehingga V, anggota dari ruang vektor V. Nah, untuk jika TA itu transformasi linear yang memetakan dari ruang berdimensi M ke ruang berdimensi N dari matriks transformasi A berukuran N kali M, maka kernel dari TA itu merupakan ruang penyelesaian dari SPL homogen AX sama dengan 0. Untuk teorema kernel dan range V, jika T suatu transformasi linear yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W, maka A kernel T merupakan subruang dari ruang vektor V. Karena transformasi linear T memetakan vektor 0 ke 0, maka vektor 0 anggota himpunan kernel T. Selain itu, untuk setiap vektor U dan V di kernel T dan skalar alfa, berlaku transformasi linear memetakan vektor U ditambah vektor V ke vektor 0. Dan transformasi linear T memetakan alfa dikali vektor U ke vektor 0. Jadi, kernel T tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar. Sehingga terbukti kernel T merupakan subruang dari ruang vektor V. Dan
B. Range T merupakan subruang dari ruang vektor W karena transformasi linear memetakan vektor 0 ke 0, maka vektor 0 anggota himpunan range T. Jika vektor X hasil transformasi linear T memetakan vektor A dan vektor Y hasil dari transformasi linear T memetakan vektor B, maka vektor X ditambah Y hasil dari transformasi linear T memetakan vektor A ditambah B. Dan skalar alfa dikali vektor X hasil dari transformasi linear memetakan skalar alfa dikali vektor A. Jadi, range T tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar, sehingga terbukti range T merupakan subruang dari ruang vektor W. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan nullity dan rank. Di sini saya akan menjelaskan definisi. Misalkan V, W ruang vektor, jika T dengan V menuju W suatu transformasi linear, maka dimensi dari kernel T disebut nullitas T, dan dimensi dari range T disebut rank T. Nah, selanjutnya teorema range nullity. Teorema ini menyatakan jika T adalah transformasi linear dari ruang vektor V ke ruang vektor W, suatu transformasi linear dari ruang vektor V berdimensi n ke suatu ruang vektor W, maka nullitas dari transformasi T ditambah range dari transformasi T sama dengan N, yaitu dimensi ruang vektor V. Nullitas menunjukkan banyaknya dimensi kernel atau himpunan vektor yang dipetakan ke vektor 0, sedangkan range menunjukkan banyaknya dimensi hasil transformasi atau image dari T. Jadi, teorema ini menjelaskan bahwa dimensi ruang asal akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu dimensi kernel dan dimensi image, yang jika dijumlahkan akan selalu sama dengan dimensi ruang asal. Sebagai bagian dari program konservasi, UNES melakukan pemantauan emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan yang masuk ke kawasan kampus. Misalkan B, yaitu E1 dan E2 adalah basis standar pada ruang vektor dimensi 2, dengan E1 mewakili 1 unit sepeda motor dan E2 mewakili 1 unit mobil. Suatu transformasi linear yaitu T memetakan dari R2 ke R2 digunakan untuk mengubah data jumlah kendaraan menjadi data dampak emisi karbon. Diketahui dari soal tersebut, TE1 yaitu 0,5, 1,2 menyatakan kontribusi emisi dari satu sepeda motor. TE2 yaitu 1,8, 3,5 menyatakan kontribusi emisi dari satu mobil. Jika pada satu hari tercatat W sama dengan 10,2, W sama dengan 10,2, yang berarti terdapat 10 sepeda motor dan 2 mobil yang memasuki kawasan kampus. Tentukan yaitu A, matriks standar transformasi T, B, rumus umum T X, Y, C, nilai transformasi T W. Untuk soal yang A, matriks standar dari A yang dibentuk dengan menempatkan hasil transformasi basis standar TE1 dan TE2 sebagai kolom, yaitu matriks A itu sama dengan TE1, TE2 dengan TE1 dan TE2 tadi dijadikan kolom 1 dan kolom 2, sehingga diperoleh matriks A itu 0,5, 1,8, 1,2, 3,5. Untuk yang B, rumus Tx, Y itu sama dengan sesuai dengan sifat dari transformasi linear perkalian skalar, kita keluarkan X dan Y-nya menjadi X dikali TE1 ditambah Y dikali TE2, yaitu X dikali komponen dari TE1 0,5, 1,2 ditambah Y dikali komponen dari TE2 yaitu 1,8, 3,5. Diperoleh Tx, Y sama dengan 0,5x plus 1,8y, 1,2x plus 3,5y. Jadi Tx, Y yaitu 0,5x plus 1,8y
1,2x ditambah 3,5y. Kemudian yang C yaitu nilai transformasi TW. Diketahui dari soal tadi yaitu W-nya 10 dan 10 2, yang berarti X-nya 10 dan Y-nya 2, sehingga didapat T 10,2 yaitu kita masukkan ke rumus Tx, Y yaitu 0,5 dikali 10 ditambah 1,8 dikali 2, kemudian 1,2 dikali 10 ditambah 3,5 dikali 2. Diperoleh yaitu 5 ditambah 3,6 dan 12 ditambah 7, sehingga T10,2 itu sama dengan 8,619. Sebagai kata-kata penutup yaitu jika transformasi linear menyatukan dua ruang vektor untuk menjadi satu kesatuan, maka kehidupan kita sekarang akan mengubah kita setiap langkahnya menuju masa depan yang cerah, dan tidak ada perubahan yang sia-sia karena hanyalah proses yang akan membentuk kita untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga dengan presentasi materi transformasi linear dari kelompok 1 proyek aljabar vektor ini bisa bermanfaat bagi orang yang melihat video ini, dan kami dari tim 1 atau kelompok 1 proyek aljabar vektor mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang ada di materi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.